orang Arab. Dan surah atas keluarganya dan para sahabatnya yang menjadi sumber dan hikmah. Mudah-mudahan pada malam ini Allah membuka hati kita untuk bisa menerima hidayah ilmu, dan mudah-mudahan setelah kita paham Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dok dipandu Dok. Ya. Share screen udah bisa Mbak? Oh iya ya. Nah, sekarang itu tanggal 16 ya. Oh. Iya, tanggal 16. Udah bisa ya share screen-nya? Udah bisa. Oke. Udah kelihatan belum? Udah cukup gede ya. Yang 83 udah ya Ustazah ya? Baru mau? Oh, baru akan? Ya. Oke. Saya yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa dalam kitab terdapat tulisan yang ditulis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm. Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang bersuci. Diriwayatkan oleh Malik secara mursal, dimausulkan oleh Nasai serta Ibnu Hibban. Hadis ini ada cacatnya. Loh. Iya. Jadi sepemahaman saya ini Ustaz, itu kalau yang Quran yang maksudnya tulisan Arab aja itu yang harus bersuci, tetapi kalau yang misalnya Quran yang terjemahan begitu itu masih boleh misalnya tidak bersuci begitu. Dan kemudian jika orang termasuk orang yang haid ya, tapi kalau mau maksudnya belajar gitu loh, lagi sedang belajar membaca itu katanya ngambil Quran yang terjemahan. Betul begitu kah Ustazah? Tidak seperti itu hanya pendapat saja. Jadi jadi maknanya itu makna umum, orang-orang memahaminya seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita membaca mushaf, yang mushaf itu ada terjemahannya, maka boleh, walaupun dia tidak punya wudhu ataupun orang yang haid. Tapi kalau umpamanya hanya mushafnya bahasa Arabnya aja, tidak pakai terjemahannya, itu yang tidak boleh. Nah itu saya tidak menemukan dalil itu. Semuanya merujuk ke dalil yang ini. Dan di dalam surat An-Najm, di sini disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yamasal Qur'ana illa tohirun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang bersih. Kalimatnya di sini yang bersih. Nah, bersih di sini ada dua pendapat. Satu, bersih dari hadas. Kedua, bersih dari kotoran saja. Kalau umpamanya dia berpendapatnya bersih dari hadas, berarti harus punya wudhu, harus selalu punya wudhu. Akan tetapi kalau bersih dari kotoran saja, tanpa wudhu pun, yang penting tangan untuk memegang mushaf itu harus bersih dari kotoran-kotoran. Jadi walaupun dia tidak wudhu, itu dibolehkan. Jadi ada dua pendapat di sini, di bagian ulama mengatakannya seperti itu memahaminya. Kemudian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika wahyu turun, kan sekretarisnya itu langsung mencatatnya wahyu tersebut. Kemungkinan mereka berwudu dan kemungkinan mereka tidak punya wudu, gitu. Jadi itu sangat diragukan kalau umpamanya dia selalu berwudu terus. Nah, jadi maka dari itu ini di sini kalimatnya wahwa maklulun, maka hadis ini adalah ada maklulnya, jadi artinya tidak kuat. Gitu. Jadi penekanannya bahwa orang yang membaca Al-Quran, baik Al-Qurannya itu ada terjemahan ataupun tidak, silahkan kalau mau membaca tanpa berwudu. Jadi tidak sampai haram. Akan tetapi kalau berwudu itu lebih baik. Gitu. Sekarang orang yang haid, kalau orang yang haid itu sudah tentu dia tidak akan bisa wudu gitu. Artinya kalau toh wudu pun dia tetap berhadas.
Maka dari itu orang yang haid, kalau umpamanya dia mau membaca Al-Quran, jadi kembalinya ke berwudu, ke suci atau tidak suci itu. Nah, ada yang berpendapat yang tidak suci tadi artinya tidak mesti harus wudu. Berarti kalau tidak mesti harus wudu, orang yang haid pun silahkan aja membaca. Sekarang menurut akal aja, mushaf yang ada terjemahannya dengan yang tidak ada terjemahannya, kalau menurut saya itu sama. Kan di sampingnya umpamanya ada tulisan Arabnya, di sampingnya ada tulisan terjemahannya. Apa bedanya ketika melihat tulisan bahasa Arab dengan yang tidak ada terjemahannya, atau yang ada terjemahannya dengan yang tidak ada terjemahannya? Bagaimana, dokter? Jadi apa simpulnya bagaimana nih, Ustazah? Oke, jadi Al-Quran apapun itu, mau yang cuman tulisan Arab atau yang ada terjemahannya, tetap sama judulnya Al-Quran. Ya. Nah, tetapi pada saat kita membacanya, boleh pakai salah satu dari pendapat itu ya. Artinya kalau kita berpendapat itu bersih dari hadas, berarti harus punya wudhu, tapi Ya. kalau hanya bersih dari kotoran, berarti nggak apa-apa, begitu kah? Ya. Kemudian waktu Rasulullah menuliskan di sini kan An-Nafi Kitabilazi kata bahwa Rasulullah SAW di Ammar bin Hajem. Nah, di sini kalimatnya bahwa Rasulullah SAW mengirim sebuah tulisan surat yang di dalamnya itu tersebut ada kata-kata Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahimnya ketika menyampaikan ke raja-raja yang dia belum masuk Islam. Nah, maka ketika ada bacaan itu, berarti mungkin orang yang membawa surat tersebut ke raja, kalau kalimatnya harus bersih, harus suci dari hadas, berarti dia harus berwudu selama-lamanya. Kemudian yang menerima, yang membaca itu pun dibacanya oleh non-muslim gitu. Berarti ya alangkah beratnya. Nah, rujukannya biasanya di dalam covernya mushaf Al-Quran ada tulisan la yamassuhu ilal mutahharun. Itu diambilnya dari surat An-Najm. Monggo, Dok. Dibuka surat An-Najm, Dok. Surat keberapa ya? An-Najm. La yamassuhu Al-Quran ilal mutahharun. 79 suratnya berapa? Salah ya saya. Oh, ini apa? Macam. Betul? Betul? Siapa yang sudah duluan menemukan surat An-Najm? Enggak, saya kasih tanda. An-Najm, bintang-bintang. Berapa, Ustazah? Ya, An-Najm sudah ketemu, Dok, suratnya. Sudah. Surat keberapa, Dok? 53. 53. Ya. 53. La yamassuhu ayatnya. Harun. Apa tadi nyari apa? Bersuci. La yamassuhu ilal Tidak mutahharun. menyentuh Al-Quran kecuali bersuci. Ya. Ini Nomor apa? berapa? Saya cari ayatnya. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah menyentuh kecuali yang bersih.
bukannya Al-Waqiah. Di Al-Waqiah la yamassuhu ilal mutahharun, Dok. Tidak menyentuhnya kecuali Nah, orang-orang Oh iya, disucikan. ya Najm ini adalah masalah. bintang Ya. ini ya. Ya, sebentar. Al-Waqiah. Kalau 6 jam 62 nih kayaknya. Duh, salah. Sudah tadi di Al-Waqiah, di Al-Waqiah betul, Dok. La yamassuhu mutahharun. Surat No. ke surat ke-56 ya. Iya. La yamassuhu ilal Ayat berapa, Win? 79. Oh Ya, iya. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, ya. Di dalam Nih. la yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Ya, di surat Al-Waqiah ini la yamassuhu ilal mutahharun itu biasanya ditulis di cover-cover Al-Qur'an, di mushaf yang pertama, la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali yang dibersihkan, orang-orang yang dibersihkan. Semuanya merujuk ke sini dalilnya, bahwa membaca Al-Qur'an itu harus memiliki wudhu. Jadi nggak boleh kotor tangan dan nggak boleh kotor dari najis. Akan tetapi, mohon maaf, yang dimaksud dengan al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Para malaikat di dalam tafsirnya itu jelas. Para malaikat yang Al-Qur'an ini berada di Lauh Mahfud. Jadi tidak menyentuhnya ke dalam Al-Qur'an tersebut kecuali para malaikat. Tanzilum mir rabbil alamin. Maka Al-Qur'an itu diturunkan dari yang mengatur alam semesta. Nah, ini di nomor 80. Itu, Dok. Jadi semuanya merujuk ke sini. Jadi mutahharun itu diartikan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa harus memiliki wudhu, termasuk di mazhab pun harus memiliki wudhu. Rujukannya ke sini. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersih. Nah, orang-orang yang dibersih di sini, begitu dilihat dari segi tafsir, bukan di dunia ini, tapi waktu di Lauh Mahfud. Maka mereka dikatakan itu malaikat. Jadi sudah pasti kalau malaikat itu mereka kan tidak makan dan tidak minum dan selalu suci selama-lamanya. Nah, berbeda dengan kita. Nah, maka dipahami oleh ulama, mutahharun di sini adalah memang harus yang bersih. Maka dari itu tidak lepas dari dua pendapat. Oh, kalau seperti ini, jadi dipahaminya orang yang asal bersih tangannya udah pasti. Kalau bersih dari kotoran dari tangannya ini, kalau bersih dari kotoran itu sudah disepakati oleh berbagai pihak. Kalau masalah bersih dari hadas itu masih ada orang lain yang menyangkalnya. Itu, Dok. Oh. Iya. Oh. Apakah bisa mungkin saya artikan itu bersuci itu maksudnya bersih itu bersih hatinya. Jadi kalau hatinya tidak bersih, Al-Quran itu tidak akan bisa tersentuh. Di sini karena saya tadi yang pertama Ustazah itu apa tadi yang apa tadi 83 tadi ya, janganlah yaitu zaman dahulu itu riwayat itu kan belum ada berupa kitab Al-Qur'an ya Ustazah. Yang dimaksud Al-Qur'an di sana itu kan yang dimaksud adalah ayat-ayat suci yang turun, yang diwahyukan kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Al-Qur'an zaman saat itu kan disimpan di hafalan atau ditulis di daun-daun gitu ya. Ya. Jadi mungkin di sini kalau riwayat di sini Abu Bakar ini berarti ini zaman Rasulullah ya. Jadi saat itu dipastikan belum ada kan?
buku Belum. Al-Quran. Iya. Dimodifikasi. Ini dimodifikasinya di zaman Utsman bin Affan. Maka sekarang ini yang keluar ini, Ibu lihat kalau dari covernya itu Mushaf Utsmani atau Khot Utsmani, karena dibukukan secara sempurna itu di zaman Utsman. Iya. Ya, waktu di zaman Umar bin Khattab pun udah ada, hanya rencana, tapi perwujudannya di zaman Utsman. Ini monggo kalau ada Dokter Diah di mushafnya langsung dibaca, silakan keterangan merujuk ke Hasan. Nah, ini penjelasan dari Subulus Salam. Subulus Salam itu artinya sarah dari Bulughul Maram. Nah, begitu dari Bulughul Maram itu kan hadis-hadisnya, maka penjelasannya seandainya ada yang diragukan di dalam hadis tersebut, maka kalau kita baca di Subulus Salam itu akan jelas. Monggo Dokter Diah ke mushaf hadisnya ada kan? Keterangan satu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran belum terkumpul seperti keadaan sekarang. Jadi tiap-tiap lembar yang ada tertulis ayat Quran di atasnya dinamakan Quran. Berarti kalau sekarang misalnya di undangan-undangan manten itu kan juga begitu ya, Ustazah ya, berarti ini ya? Ya, nukilan ya, dinukil dari Al-Quran yang aslinya. Nah, kalau sekarang ini, kalau di zaman dulu kan tidak ada sumbernya, maksudnya tidak ada sumber seperti mushafnya itu. Kalau sekarang ini kan Qurannya kemudian kita ngambil yang diperlukan gitu. Ya, model seperti itu. Ya, lanjut. Kedua, hadis ke-83 ini tidak sah. Selain dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada berkirim surat kepada beberapa raja dan ketua kafir dengan menggunakan padanya ayat-ayat atau ayat-ayat Quran. Dan surat-surat itu dibawa oleh orang-orang yang tak bisa jadi sepanjang-panjang jalan di dalam keadaan berwudu. Penulis-penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun apabila datang wahyu dengan lekas mereka tulis wahyu itu, dan berat sekali buat dianggap bahwa semua mereka selamanya dalam keadaan berwudu. Tiga, adapun ayat 79 dari Al-Waqiah yang berbunyi la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuh dia melainkan makhluk yang dibersihkan, itu maksudnya bukan Quran tetapi Allahul Mahfud. Dan sentuh itu di sini bukan berarti memegang tetapi mengetahui isinya. Dan kalimat mutahharun yang dibersihkan itu bukan berarti orang yang berwudu tetapi malaikat. Karena mereka adalah makhluk yang dibersihkan daripada dosa-dosa, dan di dalam bahasa Arab atau istilah Islam tidak dipakai kalimat mutahharun buat orang yang berwudu. Yang keempat, Nasai ada riwayatkan sabda Rasul, aku tidak diperintah berwudu melainkan apabila hendak sholat. 5. Ringkasnya, tidak ada alasan yang dapat diterima tentang wajib wudu untuk memegang atau menyentuh Quran. Dok. Nah, ini diambil dari Subulus Salam. Ini adalah Sarah Bulughul Maram. Nah, jadi selama ini orang-orang itu banyak yang tidak paham karena boleh jadi masalah penjelasan dari hadis asal baca saja. Akhirnya tidak dimaknai dengan makna yang sesuai dengan para ulama yang dahulu. Jadi ketika kita mengartikan, nggak boleh kita menggunakan akal pikiran sendiri. Tapi seandainya menggunakan akal pikiran, kalau akal pikiran kita sesuai dengan para pendapat ulama yang jelas-jelas bersumber, maka kita insya Allah sama seperti itu. Kalau ada yang sama. Itu Ibu maknanya. Jadi sekarang monggo, mau masih tetap bersikeras untuk berwudu atau tidak berwudu setelah paham ini? Baik, ya nggak perlu Ustazah, karena maksudnya itu kalau bisa berwudu ya bagus, tapi saya itu kadang-kadang gini loh, wah kalau harus wudu itu malah nggak jadi baca Quran gitu loh. Betul, iya. Malah orang yang men juga akhirnya nggak itu ya, nggak ngaji-ngaji ya, nunggu. Iya. Nah itu. Nah, jadi
dengan adanya kita mentadaburi langsung, merujuk ke Al-Quran dan Sunnahnya, insya Allah akan jelas dan akan bertambah ilmu kita. Jadi selama ini kalimat al-mutahharun itu, kalimat suci itu tidak dipahami bahwa orang yang mutahhar, bahwa orang-orang yang suci itu adalah suci dari hadas, tidak seperti itu. Iya. Lanjut ya Ustazah ya. Nah, monggo lanjut. 84, monggo Mbak Susi. 84 dari Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah atau berzikir di setiap waktunya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Bukhari menyebutkannya tanpa sanad. Maksudnya Ya. di Rasulullah SAW berzikir itu bisa jadi membaca Al-Quran dan bisa jadi memuji Allah dengan subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Maka dari itu, yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah berzikir pada setiap waktunya. Jadi boleh dalam keadaan berwudu dan boleh pula tidak keadaan berwudu gitu. Boleh berjunub ataupun ketika tidak dalam keadaan berjunub. Jadi di kapanpun, yang penting yang berkaitan dengan hadas, maka silahkan aja kalau mau membacanya. Karena ini hadisnya rawahu Muslim, kuat ini hadisnya. Dan di penjelasan Subulus Salamnya tadi, di atas 4 Romawinya, di hadis Nasai bahwa Nabi SAW bersabda, aku tidak diperintah berwudu, melainkan apabila hendak sholat. Artinya wudu itu hanya wajib dan merupakan syarat sahnya ketika melaksanakan sholat. Sedangkan untuk ibadah yang lain itu tidak wajib. Sebagaimana kalau umpamanya kita tidur dianjurkan untuk berwudu. Nah, wudu di situ tidak wajib. Begitu pula ketika kita mau membaca Al-Quran, ya tidak wajib berwudu. Yang wajib itu hanya untuk sholat. Enggak. Iya. Jadi menurut saya itu yang di masyarakat itu banyak simpang siurnya. Membaca Al-Quran itu boleh ketika kita membawa mushaf, yang mushafnya itu ada terjemahannya sama Arabnya. Tapi menurut saya ini baca Arabnya kan itu di situ tetap aja mushaf Arabnya. Di sebelah satunya lagi ada terjemahannya. Kemudian ini yang satu lagi Al-Qurannya yang sama sekali tidak ada terjemahannya. Ya, kalau menurut hemat saya itu sama dua-duanya juga gitu. Cuman ada orang yang beralasan seperti itu, kan di situ ada Arabnya. Kalau toh dia berpendapat bahwa tidak boleh menyentuh, harus orang yang berpunya wudhu aja, berarti dia walaupun ada mushafnya antara terjemahan dengan bahasa Arabnya, yang nggak usah menyentuh bahasa Arabnya gitu. Akhirnya kalau mau begitu-begituan gitu. Monggo lanjut kalau sudah jelas. Ya. Oke, 85. Mau Dr. Wiwin? Ya, yang 85 ya, berwudu dari berbekam ya. Iya. Di Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam lalu sholat dan beliau tidak wudu lagi. Diriwayatkan oleh ada Rukun Qutni dan beliau menyatakan bahwa hadis ini lain atau lemah. Paham, Dok? Bekam itu kan kadang-kadang mengeluarkan darahnya ya, Ustazah. Ya. Nah, darah itu kan katanya juga sesuatu yang perlu, itu hadas ya, Ustazah. Jadi harus dibersihkan. Jadi keluar darah selain dari, kalau perempuan itu kan dari head Gitu. maka itulah yang membatalkan wudhu, bahkan membatalkan sholat juga kalau dia mau sholat. Tapi kalau ini ada unsur kesengaja berbekam di sini, itu tidak membatalkan wudhu. Cuman kalau hanya kotor di daerah yang memang ini tempatnya berbekam, maka dibersihkan aja, dicuci. Hanya seperti itu saja. Jadi bisa ya, boleh ya.
Ya, Jadi sebagaimana kalau luka pun berdarah nggak apa-apa ya, dicuci saja ya Ustazah, tidak membatalkan wudhu. iya, nggak apa-apa. Ya, hanya untuk kehati-hatian kita kan. Ya. Nah, kemudian seperti ada nyamuk, kita kan sudah berwudu ini. Kemudian ada nyamuk di tangan, tiba-tiba kita secara refleks, oh loh ada bekasnya darah nyamuk. Berarti ya udah kita cuci aja, nggak perlu berwudu lagi. Jadi artinya itu tidak membatalkan wudu. Kalau misalnya nolong orang yang kecelakaan itu darahnya orang itu ya apa? Cukup dicuci aja kalau dokter posisi punya wudu. Pokoknya dokter habis wudu mau sholat, tiba-tiba ada hal seperti itu, maka dokter langsung menolongnya. Oh, taunya darahnya di tangan banyak. Ya tidak perlu wudu, dicuci aja yang itu dengan sabun karena kita punya wudu. Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, yang barang itu najis, tapi kita sudah berwudu, tidak menjadikan kita batal wudunya. Gitu. Termasuk mohon maaf, kalau umpamanya ada putra kita atau cucu kita masalah BAB-nya, nah, kemudian kita kan membersihkannya, otomatis kan tangan kita ini kontak dengan kotoran tadi, ya tidak perlu berwudu lagi kita. Yang penting dibersihkan dari kotoran tersebut. Jadi memegang sesuatu yang najis tidak membatalkan wudu, tapi cukup dengan dibersihkan. Kalau kitanya sebelumnya punya wudu, gitu. Itu mananya, deh. Oh, cukup dengan dibersihkan saja ya. Iya. Monggo lanjut. Baik. 86. Ini berapa ya? Eva. Mbak Eva. Dok. Maksudnya. Ya. Iya. 86 dari Muawiyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maka mata terbuka adalah tali pengikat dubur. Bila mata terpejam karena tidur, maka lepaslah pengikatnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tobrani. Paham, Bunda? Ini berkaitan dengan masalah wudu. Batal enggak gitu. Kalau tidur. Soalnya ketika tidur, al-ainu bika usahi. Mata itu pengikat dubur. Jadi kalau kita dalam terjaga seperti ini, kan dubur kita ini terikat gitu. Tapi begitu kita tidur, sehingga ikatan dubur itu lepas. Apakah di situ mengeluarkan angin atau tidak gitu? Itu yang jadi pertanyaannya. Gitu. Kayaknya ya. Bagaimana? Pendapat Bunda atau pendapat dokter bagaimana menyikapi hadis ini? Mbak Eva bisa mungkin bisa dijawab Mbak Eva? Berarti kalau ketiduran gitu wudunya batal atau gimana nggih? Iya, menurut Bunda bagaimana? Menyikapi hadis ini bagaimana? Ada pendapat batal atau enggak gitu yang jadi pertanyaan itu. Kalau kita habis wudu. Jadi sebenarnya kan kalau hadiah sepeda, Mbak. Kalau kita tidur itu kan berarti kesadaran kita kan hilang ya. Iya. Padahal kayak dubur dan sebagainya itu kan pas. itu lepas kan kalau kita tidak sadar ya. Jadi Iya. keluar dari sana kita tidak bisa mengendalikan. Begitu mungkin ya Ustazah, sehingga dianggap bisa saja terjadi hal-hal yang kita tidak sadar itu, seperti nyun sewu keluar angin atau keluar sesuatu dari sana. Gitu kah? Saya balik tanya, apakah yakin ketika tidur itu orang yang berwudu kemudian tidur, apakah yakin dia mengeluarkan angin? Tidak tahu karena nggak tahu, itu tidak yakin. Tidak yakin. Nah, saya jawab dengan ilmu. Di dalam usul fikih dikatakan,
sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan hal yang meragukan. Sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Nah, saya di situ ilmu usul fikihnya. Maka seseorang dia sudah berwudu, mungkin dia ingin menunggu sholat. Nah, kalau itu ketiduran, entah tidurnya itu mau tengkurap, mau pokoknya ketiduran aja, sehingga kan pengikat duburnya itu lepas karena memang tidur beneran. Nah, di situ tadi kan yakinnya saya berwudu, tapi ketika umpamanya tidur, loh, saya waktu tadi tidur, apakah saya ini kentut atau enggak? Nah, di situ berarti kan itu suatu keraguan, dikembalikan ke usul fikih tadi. Sesuatu yang yakinnya saya berwudu, tapi ketika saya tidur, saya ragu-ragu apakah ini mengeluarkan angin atau tidak. Berarti coret aja yang mengeluarkan anginnya. Jadi wudu tidak membatalkan tidur tidak membatalkan wudu. Digabung dengan usul fikih. Tapi ada yang mengatakan nanti, kalau tidurnya seperti ini, itu nanti itu terlepas memang ikatan duburnya karena tidurnya nyak. Boleh jadi anginnya keluar. Itu kalimatnya hanya boleh jadi, bukan yakin keluar gitu. Monggo, bagaimana? Dokter ngambilnya kemana pemahamannya? Nggak yakin, jadi wudu. Kalau saya sih, makanya tergantung kedalaman tidurnya ya Ustazah. Kalau tidurnya dalam banget ya lebih baik saya wudu lagi aja. Tapi kalau saya cuma tidur-tidur ayam karena ini ya, dan yakin masih ingat ketika. Ya. Oh, jadi saya bisa ngambil kesimpulan ketika tidur berarti dokter ngambilnya batal, batal dari karena kalau saya tidak yakin, wah ini katanya kan kalau ragu-ragu tuh lebih baik melakukan sesuatu yang tidak meragukan kan gitu ya Ustazah. Kan tadi sudah yakin waktu dokter tidur itu kan punya wudu, kan itu yakin. Itu dokter kan yakin punya wudu kan? Iya. Begitu tidur, yang tidak yakin itu apakah saya ini mengeluarkan angin atau tidak, itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, itu di situ ragu-ragunya. Kata usul fikih, sesuatu yang yakin tidak bisa mengalahkan yang ragu-ragu. Itu kaidahnya ke situ ngambilnya. Tapi kalau umpamanya dokter masih belum yakin, ya mau berwudu ya monggo, wudu enggak gitu, bahkan segar gitu kalau habis apa tidur. Udah lama kan lebih enak, lebih harum baunya. Iya, monggo seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita emang sudah wudu dan yakin wudu kita ini berarti sebenarnya tidak apa-apa ya Ustazah ya, langsung sholat tidak apa-apa ya. Ya, jadi tidur itu tidak membatalkan wudu kalau dia sebelumnya punya wudu, karena kaidah usul fikihnya mengatakan begitu. Jadi yang ragu-ragu itu tidak bisa dikalahkan oleh yang yakin. Ya, itu Dok. Baik, terima kasih. Ya, berarti ini kan biasanya kalau ini Ustazah, bulan puasa atau apa itu kan menunggu apa nih namanya, iktikaf ya, menunggu sampai 1/3 malam itu kan di masjid itu duduk-duduk kemudian baca dalam keadaan itu juga kan Ustazah, kemudian dalam keadaan duduk tertidur. Memang tidurnya pules banget sampai ngorok kan. Tapi kalau dia yakin awalnya wudu dan tidak yakin bahwa di dalam tidurnya itu dia mengeluarkan sesuatu, berarti wudunya masih sah gitu ya? Ya, masih sah. Menurut usul fikih seperti itu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kepada kita bisa nggak menerima ilmu usul fikih itu gitu. Tapi kalau belum terbiasa dan belum paham, apalagi belum membaca secara langsung ilmu itu, tetap di dalam hati itu ragu-ragu saya. Jadi tetap aja nanti ngambilnya wudu, nggak masalah gitu. Karena belum yakin seperti itu gitu dalam keilmuannya gitu. Nggak apa-apa. Nanti juga ada nanti keterangan-keterangan di bawahnya lagi. Bahkan sahabat itu sampai ngorok gitu. Mereka tidak berwudu. Monggo, jelas ya? Ya, jelas. Dokter Dia.
Mbak Eva, terusin aja ini Mbak Eva, masih berkaitan dengan yang tadi. Nggih, Dok. Dia menambahkan, dan barang siapa tidur hendaknya ia berwudu. Tambahan dalam hadis ini dari Abu Dawud dari hadis Ali tanpa ada perkataan, maka lepaslah pengikatnya. Namun pada kedua sanadnya ada kelemahannya. Ya. Jadi apalagi ini kan posisinya hadisnya lemah. Jadi tidak bisa dijadikan dalil bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Oke. Baik. Lanjut. 88. Ini Juga apa ya? Dan juga dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas secara marfu, wudhu itu dilakukan hanyalah bagi yang tidur berbaring. Dalam sanadnya ada kelemahan juga. Karena sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil juga bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Itu maknanya. Oke, 89. 89, Mbak Uria, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian dalam salatnya. Lalu ia meniup di duburnya dan membuatnya merasa seakan-akan ia telah kentut. Bila ada yang merasakan semacam itu, maka janganlah ia membatalkan salatnya sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Paham? Iya, seakan-akan kentut. Saya biasanya ya tak teruskan dulu sampai memang benar-benar keluar. Ya. Jadi umpamanya perut kita bermasalah ini dalam keadaan posisi sholat. Ya. Maka kita kan suka ragu-ragu loh, saya ini batal apa enggak? Ya. Maka kata Rasulullah, yaitu godaan setan gitu. Jangan sampai kita membatalkan sholat kita sebelum jelas yang yakinnya itu. Apakah kita mendengar suara kentut, ataupun kalau toh tidak mendengar suaranya, berarti tercium baunya gitu. Yang kenal kan kita dengan kentut kita sendiri, mohon maaf. Nah, seperti itu. Maka seandainya, loh, saya ini tidak dengar suaranya, dan baunya pun saya tidak mencium. Tapi kok saya ini ragu-ragu, jangan dulu meninggalkan sholat, lanjut aja sholatnya. Maka itu adalah godaan dari setan. Memang setan suka menghayalkan seperti itu. Ustazah tanya, tapi saya pernah di suatu pengajian disampaikan, kalau nahan kentut, itu waktu itu dijelaskan tidak boleh. Itu gimana Ustazah? Nahan kentut. Nahan. Di Bulughul Maram. Pengajian, ya dijelaskan oleh pembicaranya bahwa tidak menahan kentut. Di dalam hadisnya bukan masalah menahan kentut. Di dalam hadisnya Al-Ahbasani, tidak boleh melakukan sholat ketika terhalang oleh dua yang mencegah. Satu, kencing, kedua, ingin BAB. Tapi kalau masalah kentut itu ditahan selama itu masih aman-aman saja, itu hukumnya makruh. Gitu. Itu. Jadi umpamanya kita ingin kentut, berarti itu kita batal, tidak. Jadi masalah nahan kentut, tapi jangan sampai menahan kentutnya sampai badan itu kan terguncang gitu kan. Iya, menyelesaikan sholat. Tapi kalau umpamanya ini baru hanya ingin kentut aja, masih bisa kita tahan, silakan aja ditahan. Selama itu tidak lepas. Kalau umpamanya ditahan masih lepas, berarti itulah yang dikatakan batal gitu. Cuman di dalam sholat tidak boleh tertahan oleh Al-Bahsani. Dua perkara yang mencegah, yaitu ingin kencing. Ketika kita sholat ingin kencing, itu batal nanti, nggak boleh ditahan. Jadi kita kencingkan dulu. Kemudian yang dua, mohon maaf, BAB. Nah ini nggak boleh ditahan. Kalau memang betul-betul itu terasa kita antara hanya ingin dan memang kebelet gitu. Nah itu yang tidak boleh.
Tapi kalau umpamanya hanya kentut dan itu masih aman-aman saja, silakan, dan memang itu hukumnya makruh. Terima kasih. Monggo dokter dia. Baik. Mbak, lanjut Masih Mbak. Oke. Mbak Uria 90. Asal hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Said. Dan dalam riwayat Muslim melalui jalan Abu Hurairah. Sama kurang ke bawah. Yes, sama seperti itu. Sama seperti itu. Ya. Kalimatnya itu redaksinya sama dengan yang di atas. Monggo lanjut. Baik, 92. Mbak Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Indri sehat. Lama. Alhamdulillah. Dan di dalam riwayat Al-Hakim dari Abu Sa'id secara marfu, apabila syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian lalu mengatakan kamu telah berhadas, maka jawablah kamu bohong. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban dengan lafaz, maka hendaklah ia mengatakan dalam hatinya. Jadi syaitan itu selalu membisikin agar kita ini jadi nggak yakin gitu ya. Ya, betul. Atau astagfirullahaladzim gitu ya. Biar kita ini seperti yakin gitu ya kalau benar-benar kita ini digoda sama setan gitu ya. Kita tinggal mengucapkan gini aja, kalau pas kita sholat, kemudian di dalam hati ada keraguan-raguan, apakah saya ini batal atau enggak? Nah, itu kan masih diragukan, kebatalannya itu masih diragukan, saya batal enggak? Itu adalah godaan dari setan. Maka hendaklah kita mengucapkan di dalam hati saya, di dalam hati kita sendiri, hadzab jauh, engkau bohong, ini adalah gangguan setan gitu. Jadi kita tetap istiqomah di dalam sholat. Jangan sampai kita ada perasaan seperti itu, kemudian kita membatalkan sholat, gitu. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah jelas, Ustazah. Jelas ya. Monggo lanjut, dokter dia. Super baru. Mbak Indri lanjut, Mbak Indri satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab adab buang air. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya apabila beliau masuk ke WC. Diriwayatkan oleh 4 orang imam, hadis tersebut mempunyai cacat. Jadi belum ada keyakinan gitu ya Ustazah ya. Ini benar apa tidak kalau masuk ke WC harus menanggalkan cincinnya. Entah itu berupa dari emas atau dari tembaga atau apapun gitu ya. Yang jadi masalah cincin Rasulullah itu adalah stempel. Di situ ada kalimatnya Muhammad Rasulullah, ada kalimat Allahnya. Ada tulisan di cincinnya Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ya cincin ya stempel. Maka ketika Rasulullah masuk WC, maka Rasulullah menanggalkan cincin tersebut. Walaupun ini secara sanad ini ada kelemahan, akan tetapi secara matan memang huruf-huruf Al-Quran itu terutama yang ada jalalalahnya itu yang tentang Allah itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi atau ke tempat buang air gitu. Maka disimpan dulu. Nah, sebagaimana mohon maaf ketika kita memiliki liontin yang di situ ada tulisan Allah ataupun Muhammad gitu, maka nggak boleh liontin kita ini dibawa ke kamar mandi, maka disimpan dulu kalau itu liontinnya tulisannya itu. Tapi kalau liontin nama sendiri gitu atau inisial aja M ataupun apa saja di situ, nah itu nggak masalah. Oh, gitu. Jadi harus ditanggalkan ya Ustazah ya. Allah ya. Kalau liontinnya ada Allahnya atau cincin kita ada tulisan Allah. Oh iya. Ya Ustazah.
Tadi Mbak Indri nyebutin apakah cincin itu emas atau bukan. Kalau laki-laki kan nggak boleh pakai emas ya? Betul Nggak ya, boleh. Ustazah ya? Haram hukumnya laki-laki. Oh, jadi yang kalau harus emas putih masih bisa ya Ustazah? Tetap aja namanya itu emas, nggak boleh. Jadi harus Untuk kayak yang boleh kayak tembaga atau perunggu gitu. iya, pokoknya selain emas dan perak aja laki-laki. Kalau sebangsa Kalau platini cewek boleh ya? Kenapa, Dok? yang Kalau cewek boleh? Oh, kalau cewek boleh. Cewek itu boleh sekali. Ini di bab libas. Kalau mau tahu dalilnya di bab libas bab pakaian. Ya, saya lihat bab pakaian itu di itu. Coba ya. Bab tentang kalau ini Ustazah yang sekarang ini ada yang bahan yang lebih mahal dari emas itu kayak berupa apa itu ya? Titanium. Platini, Ya, titanium apa ya? titanium ya, yang lebih mahal itu apa boleh ya? titanium itu tidak disebutkan di dalam hadisnya bahwa itu haram untuk laki-laki. Yang haram itu adalah emas dan perak. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengkiaskan, oh itu lebih bagus, lebih mahal, dan nilainya pun lebih dari emas. Kemudian kita mengharamkan, nggak boleh selama itu tidak ada dalil, ya tidak bisa kita mengadakan seperti itu. Jadi yang jelas itu adalah emas dan peraknya. Pakaian, Dok. Ya dulu tulisannya bab pakaian. Ya, yang dipakai Rasulullah waktu itu cincinnya adalah berupa apa ya, Ustaz? Batu-batuan mungkin itu yang sunnah ya? Kalau nggak salah itu nggak tahu dari apa ya itunya, pokoknya mengkilat aja gitu. Itu dari itu stempelnya itu. Dan itu di dalam hadisnya itu cincin Rasulullah itu adalah plus stempel gitu. Makanya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Mau dibuka tentang masalah pakaian silahkan. Ini sudah, ini pakaian ini cuma belum ketemu. Sudah pakaian. Larang kali minum dengan bejana emas dan perak. Oh, makan dan minum pakai emas dan perak enggak boleh ya? Sendok garpu emas dan perak itu? Nggak boleh. Ya. Dan Yalah. diharamkan untuk laki-laki emas dan perak, dan dibolehkan untuk perempuan. So, orang kaya itu kan biasanya pakai sendok garpu dari emas. Ya. Pakai gitu terus itu enggak boleh ya kalau dipakai untuk makan, tapi kalau dipakai untuk hiasan rumah. Misalnya kerannya pakai emas kayak gitu boleh ya? Ya kalau untuk hiasan tidak masalah. Barangkali hanya untuk aksesoris aja ya. Ya, cuman jangan sekali itu digunakan untuk makan dan minum. Dan di tubuh ya, dipakai di tubuh ya. Ya, untuk laki-laki. Oh ini ya. Silakan. Ada? Ini dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita dan umatku. Dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Ya, sudah jelas. Baik. Kembali ke Buang ini Ayu. apa ini? 553. Kembali ke 93. 394 ya, monggo. Halo? Monggo, siapa yang baca? Bentar. Ini tadi berapa sih? Baik, 94. Mbak Dokter Ana, masih praktek nggak? Bisa baca nggak, Dokter Ana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Anda masuk WC ya, 94. Ya. Darinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi apabila masuk
WC, beliau mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan." Dikeluarkan oleh 7 orang imam. Paham ya, Dok? Ya, Bacaan masuk ke WC, kamar mandi WC itu ya, ya. kamar mandi. Jadi kita, insya Allah semuanya sudah baca ini ya kalau mau masuk ke kamar mandi. Sebelumnya kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Iya. Kalau pas di sini lupa, nanti kalau masuk kamar mandi inget. Refleks aja insya Allah dengan sering. Inal kubusi wal khaba'is. Ya. Kemudian Ya. doa keluarnya apa, Dok? Gufronaka. Ya, gufronaka. Ya. Kalau nggak masuk kamar mandi suka lupa. Jadi kalau mau deket pintu kamar mandi baru inget. Ya udah pas inget ya kita jeda dulu sebentar gitu. Langsung di situ a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is udah langsung masuk. Ya, gitu. Kaki kiri dulu. Nah, keluarnya gufronaka. Itu yang gufronaka. Rasulullah membacanya kita mohon ampun kepada Allah. Terus gini, kalau kadang-kadang kita mandi, habis mandi, sudah berbaju, berwudu, terus kita kalau keluar kamar mandinya, pakai doa yang mana? Ya gufronaka tadi keluar dari kamar mandi. Oke, jadi kita nggak usah baca doa habis wudu enggak ya? Nah, setelah itu baru habis wudu. Oh, dibaca sekali. Nah, jadi kita begitu keluar dari kamar mandi, gufronaka. Nah, kemudian kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pendeknya segitu. Iya. Berhak dibukakan oleh Allah nanti pintu surga yang 8. Iya. Oke. Matur suwun sudah. Monggo. Monggo Dokter Dia. Satu lagi saya. Dokter Ana monggo 95. Iya. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW pernah masuk ke WC, lalu aku bersama seorang anak yang sebaya dengan membawakan seember air dan sebatang tongkat. Beliau pun bersuci dengan air itu. Muttafaq alaih. Paham, Dok? Apa ya? Bersuci, membersihkan diri dengan air yang dibawa anak ini. Ya. Dan nggak pahamnya sebatang tongkatnya ini, Us. Iya. Gimana ini penjelasan? Mohon maaf, di zaman Rasulullah itu WC itu enggak seperti kita. Kita itu sudah terhalang oleh 4 dinding dan adanya di rumah juga. Maka di zaman Rasulullah itu kalau mau BAB ataupun buang air kecil pun kadang-kadang ke lapangan. Sahara itu ke lapangan yang jauh dari orang lewat, yang pokoknya jauh, dan di situ bebatuan. Jadi ngumpet gitu di batu. Maka kata Anas, saya membawakan air. Nah, kemudian dengan tongkatnya itu, mohon maaf ya, ketika BAB kan jadi untuk menahan aja. Ketika kita duduk itu kan duduk jongkok gitu kan, berarti itu kalau umpamanya jongkok tidak nahan berarti boleh jadi cepat pegel ataupun kurang seimbang. Maka dari itu tongkatnya itu satu bisa berfungsi untuk menahan badan. Nah, selama kita melepaskan hajat kita. Yang kedua, barangkali karena di tempatnya itu terbuka, boleh jadi ada binatang gitu yang mau memburu kotoran itu. Maka dari itu sebelum kita selesai hajat tidak terganggu, boleh jadi kan bisa mengusir dengan tongkat tersebut binatang itu. Itu di zaman Rasulullah seperti itu kondisinya. Kalau kita ini tinggal kunci pintu aja, barangkali sudah nyaman seperti itu, Dok. Oh ya, Us, ya paham.
Monggo, Dokter Satu Dia. sekalian berkaitan. Dokter Ana lanjut. Sudah ya. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, Rasulullah bersabda, ambilkan ember. Maka menjauhlah beliau hingga tak kelihatan olehku. Beliau pun buang air. Muttafaq alaih. Iya, jadi kalau mau BAB dan lain-lain, menjauh, jangan sampai terlihat orang, mungkin seperti itu. Ya, betul, Gitu ya. Dok. Kondisi zaman Rasulullah seperti itu. Alhamdulillah kita udah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tinggal kita bersyukur, Syukur. tinggal memperbanyak ibadah. Iya. Iya. Paham. Terus ada nanya, saya kok rada bingung tuh. Ini bersuci itu kan selain wudhu juga bersuci dari najis, hadas itu ya. Habis dari BAB ini kan otomatis membersihinnya ini. Tapi kalau langsung wudhu, katanya kalau wudhu di WC katanya tidak boleh, itu ya apa ya? Bingung kok saya. Saya tidak menemukan hadis yang mengatakan bahwa di WC itu tidak boleh berwudu itu. Oh gitu ya? Ya, yang jelas begini. Kita kan ada kamar mandi, di situ mohon maaf ada pembuangan untuk BAB-nya, maka di situ dibersihkan dan kita pun di kamar mandi pun dibersihkan seperti itu. Gitu. Kenapa? Apa mengganggunya gitu? Kan airnya tetap air bersih. Kita sudah tahu masalah kriteria dari air suci tersebut. Yang penting kalau memang di situ ada kotoran, nah seperti kita yakin di situ ada najis, tai cicak. Apakah dengan adanya tai cicak yang satu, bak kita berubah nggak warnanya? Berubah nggak rasanya? Berubah nggak baunya? Gitu aja patokan ketiga ini. Gitu. Dan mohon maaf ketika di kamar mandi yang di situ ada WC-nya itu, ya kan mohon maaf, kotoran sudah kita bersihkan, sudah kita siram. Nah, kita sudah bersih dari kotoran tersebut gitu. Ya kalau toh wudhu di situ, ya tidak ada halangan. Oke. Terus hadis nomor 96 ini pelajaran yang bisa ditarik apa ya Ustazah? Telah bersabda Rasulullah SAW kepada saya, ambilkanlah bejana itu, lalu ia pergi hingga berlindung. Jadi mohon maaf, kalau kamar mandi kan tinggal siap, tinggal buka keran. Kalau di zaman Rasulullah itu kan di Padang Sahara tadi, di gurun pasir. Jadi airnya itu membawa ember. Embernya itu di bawah yang diisi air. Maka ketika selesai hajat, maka cebok dengan air tersebut. Gitu, Dok. Gitu. Baik, iya. Kalau air ada. Kalau nggak ada air ya dengan batu. 3 buah. Zaman Kalau dulu. Kalau misalnya kita di zaman dulu itu kereta api belum sebagus sekarang, jadi ingat ini. Itu kalau BAB itu mohon maaf ya, terus enggak pakai batu, pakai tisu gitu ya, apa waktu yang dulu-dulu itu? Pengganti dari batu dengan tisu. Nah, tapi usahakan 3 kali ya. 3 kali usapkan. Jadi tisu pertama diusap, tisu kedua diusap lagi, tisu ketiga diusapkan lagi. Apalagi kalau umpamanya tisunya basah, ya monggo itu sebersih-bersihnya menurut kita. Cuman dengan adanya proses 3 aja sudah insya Allah mencukupi gitu. Karena istinja itu seperti itu pelaksanaannya. Oh, berarti kalau ini untuk orang sakit yang nggak bisa turun dari turun ke kamar mandi, BAB di tempat tidur, ya begitu ya caranya ya, pakai tisu basah gitu ya? Nah iya, boleh seperti itu. Baik. Ustazah, ini kalau dari yang nomor 96 itu berarti ketika kita buang air itu tidak boleh kelihatan ya di situ ya? Iya, menutup kita. Betul. Jauhlah beliau hingga tak kelihatan olehku. Ya. Jadi arti ketika buang air tidak boleh orang melihat gitu ya maksudnya. Iya, betul itu. Jadi menghindar supaya mereka tidak memperhatikan aurat kita. Dan ketika kita dilihat oleh orang pun aurat karena tidak terbiasa dilihat, yang nggak
nggak bisa BAB. Di kamar mandi aja kalau umpamanya kita tidak tenang, suka sulit juga gitu. Ya gitu Dok. Monggo. Baik. Berikutnya tempat-tempat yang terlarang untuk buang hajat. Dari Ya. Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah oleh kalian dua penyebab kutukan, yaitu orang yang air di jalan yang dilewati manusia atau di tempat mereka berteduh. Iya. Baunya, pesingnya sama itunya juga bikin bikin orang mengutuk. Iya, dikutuk oleh orang. Kalau sekarang ini kan kita memakai kendaraan kalau kemana-mana. Kalau dulu itu kan jarang-jarang ada kendaraan, jadi orang itu pada jalan gitu. Tiba-tiba umpamanya di jalan ada orang BAB tengah jalan keinjek kotorannya. Ya kita kan sebel sekali dan marah-marah, dasar ini nih ya itu. Jadi jangan sampai menyebabkan laknatan dari orang. Yang kedua, orang lain itu ada tempat berteduh ya dari panas terutama gitu kan. Di situ ngobrol-ngobrol, nyender dan melepaskan lelah. Tiba-tiba di situ bau pesing ataupun ya kotoran itu, yang marah. Loh, kok ini apa yang pipis di sini gitu. Maka ketika ada hadis ini, perhatikan dua masalah ini jangan sampai mengganggu orang sehingga orang itu mulutnya jelek mendoakan kita. Gitu. Jadi akhirnya kita kena dari doanya itu. Sampai sekecil ini di dalam Islam itu dirapihkan. Monggo lanjut Dok, jelas ini. 98, Mbak Susi monggo. 98 ya. Abu Dawud menambahkan dari Mu'adz juga buang air di sumber-sumber air. Oh, ini kaitannya. Yang lafadznya adalah hindarilah oleh kalian 3 tempat yang membuat seseorang terkena laknat, yaitu buang air di tempat mata air, di tengah jalan, dan di tempat orang berteduh. Oh, iya. Paham ya Bu Susi, bagaimana Bu? Ya ini lengkap ini ya. Jadi kita menghindari buang air itu di 3 tempat tadi ya. Tempat berteduh, tempat di tengah jalan, lalu sumber mata air ya. Iya. Wah. Ya biasanya mohon maaf kalau orang-orang di pedesaan yang memang airnya itu masih murni seperti kali, kemudian kali itu di situ ada penampung untuk menyalurkan air lewat paralon, lewat apa saja gitu sehingga sampai. Nah tiba-tiba di situ pokoknya ada orang yang buang air, akhirnya mohon maaf kotorannya dan pipisnya juga masuk terbawa ke dalam itu, yaitu jangan sampai itu terjadi gitu. Maka hindari. Kalau umpamanya mau pipis atau BAB, ya di sebelahnya saja yang tidak ada untuk penampungan air, penyaluran ke kanan ke kiri gitu. Sampai seperti ini ya Islam tuh memperhatikan kita. Kita ini tinggal samina wa atona, tinggal nurut gitu karena semuanya sudah diprogram oleh Allah. Masya Allah. Berarti orang yang BAB di perumahan padat apa ya enggak usah di desa, di padat itu kan suka ada yang kali itu, ada kali itu dulu di Surabaya zaman dulu itu kan juga banyak gitu ya. Plangplung langsung di sungai gitu enggak boleh ya. Seumpamanya itu kan mohon maaf ya, kan terbawa arus air. Kalau itu terbawa arus air dan di situ tidak ada penyaluran ke kanan ke kirinya, ya nggak masalah. Tapi kalau di situ tahu bahwa di situ adalah tempat menampung air untuk memang disalurkan ke kanan ke kiri untuk orang dijadikan ya itu sumber air minum atau air apa saja di situ. Maka itu tidak diperbolehkan. Tapi biasanya di desa itu airnya belum tercemar seperti sekarang ini, ada pembuangan limbah-limbah. Kalau di desa itu bening airnya minta ampun gitu. Di Tasik katanya. Berlangsung ya. Ya Allah, seandainya enggak, ini kemungkinan kan zaman dulu itu Islam itu belum mengakar sampai
ke orang-orang di desa itu ya. Jadi pengetahuan tentang ini seperti ini kan juga tidak diterapkan di sana sehingga mereka enak saja memperlakukan misalkan di sumber air itu memperlakukan di bawahnya itu mereka buang hajat karena tidak ada pengetahuan seperti ini ya Ustazah ya. Ya Allah, seandainya dulu pembelajaran itu sampai segini ini enggak sampai seperti ini ya. Detil sekali ya. Nah, masalahnya kenapa umpamanya di desa ada kejadian seperti itu enggak pada ngaji. Iya. Ngajinya mendengarkan dari orang yang katanya begini, enggak langsung masuk ke rujukannya. Ya Allah. Itu ya. Iya. Kan yang biasanya dipelajari di desa itu ya belajar ngaji Ali Bakta itu Ustazah. Tapi Iya. tidak sampai ke Iya. tidak disampaikan. Boleh jadi mungkin walaupun di kota juga sekarang ini ya diteliti aja, diperhatikan aja oleh dokter yang ngaji-ngaji itu. Jarang ya merujuk, hanya mendengar ceramah dan ceramah. Tidak disampaikan juga Pak Ya. yang tahu itu tadi. Ya. Terima kasih Ustazah ini mudah-mudahan. Monggo Dokter Dia. Baik. 99. Oh, lanjut Mbak Susi. Lanjut sampai 100 Mbak Susi. Ini diulang. 99. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha atau ke tempat berkumpulnya air. Ya, sama dengan sumberan tadi maknanya. Namun pada kedua hadis itu ada kelemahan. Walaupun lemah tapi didukung oleh yang sahih. Jadi tetap ikutnya ke sahih gitu maknanya. Itu penilaian hadis. Monggo lanjut. Yang 100 dan Tabrani meriwayatkan hadis tentang larangan buang air di bawah pohon yang berbuah dan di pinggir sungai yang mengalir. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anha dengan sanad yang lemah. Ya, jadi nggak boleh ya, apalagi itu lagi berbuah kok di bawahnya itu tiba-tiba buang air kecil, buang air besar, ya repot lah yang punya pohon. Ya udah jelas ini sama dengan yang atas tadi. Lanjut, monggo. Maaf Ustazah, ini ada bukan apa ya, kayak lelucon Ustazah, tapi kejadian benar. Jadi para petani itu kalau buahnya tidak berbuah, misalkan buah durian atau buah rambutannya itu lama tidak berbuah, mereka itu menyuruh untuk buang air kecil di situ supaya berbuah. Nah ini yang kayaknya nggak tahu apa ini menyesatkan dan mereka mendapatkan hasil dari omongannya itu benar gitu loh Ustazah. Ya kita diteliti aja dari ilmu pertanian. Masalahnya boleh jadi si kencingnya itu menjadikan pupuk. Boleh jadi. Kita juga kan ngambil pupuk kandang, malah si pohon itu subur gitu. Boleh jadi seperti itu. Kita memanai begitu, tidak tahayul gitu. Iya, tetapi di sini kan bertolak belakang dengan hadis yang disampaikan di sini ya, Ustazah. Kan kita dilarang untuk buang air di bawah pohon yang berbuah. Ya. Tapi kalau yang punya pohonnya itu menyuruh, ya kenapa enggak gitu. Okay. Nanti yang merasakan di situ kan dia yang punya, loh ini pesing, ya memang dari pesing ini kan sengaja jadi pupuk kan gitu. Vitamin untuk pohon. Ya, tapi ini yang tiba-tiba di situ ada tempat berteduh, lagi berbuah, kemudian ada orang asing gitu, dengan sengaja gitu pipis di situ, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ada suruhan seperti itu atau mungkin boleh jadi yang punya pohonnya aja biar pipis di situ gitu. Ya, boleh jadi Ya, saya kenapa kok berbicara begini? Karena teman saya itu laki-laki, Ustazah. Jadi mereka itu kalau ngomong, ya wes di antara laki-laki itu ya pateng gitu ya di antaranya itu Ustazah. Loh, kalau saya mendengarnya ya tutup kuping. Nah, ini gimana ini kalau ada ayat seperti ini? Ya kalau ada izin kan ada izin dari yang punya. Ya udah pipisin di situ. Berarti nanti kan kalau umpamanya ada orang yang memang itu tidak dijadikan tempat berteduh gitu kan oleh yang punyanya.
Nah, hanya itu untuk penyubur aja gitu, untuk tanahnya supaya buahnya itu bagus. Ya nggak masalah. Barangkali diteliti dari segi ilmu pertanian, di situ memang ada hal-hal yang menjadikan pupuk bagi si pohon tersebut. Boleh jadi seperti itu. Ya bagus seperti itu. Bagus dengan air kencing daripada dengan sesajen. Nah itu yang parah. Kalau begitu dengan sesajen, ini kurang sesajen karena kurang subur. Ya itulah yang dikatakan syirik. Monggo, Dok. Terima kasih. Lanjut ya, bicara pada saat buang hajat. Monggo Mbak Uria. Dari Jabir, dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila dua orang hendak buang air besar, hendaknya masing-masing menutupi dirinya dari yang lainnya, dan janganlah keduanya berbincang-bincang, karena Allah membenci perbuatan seperti itu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Ibnu As-Sakan serta Ibnu Al-Hattan. Hadis ini mempunyai cacat. Paham maknanya? Enggak? Ya. Jadi Monggo. kalau pas buang air hendaknya tidak saling menutupi, terus kemudian ya nggak dipertontonkan, terus kemudian tidak berbicara, tapi hadisnya mempunyai cacat. Kita bayangkan ini di desa juga. Kalau Iya, umpamanya kalau di mandi, kota kan ya sudah sendiri-sendiri. iya. Kalau umpamanya mohon maaf, biasanya di kali yang airnya mengalir, kemudian di situ diadakan apa namanya ya, WC umum itu kakus apa ya? Jadi di situ terbuat dari apa? Bambu-bambu. Bambu, kemudian Bambu. di situ ada bambunya juga, ditahan pakai bambu. Jadi si orang itu masuk ke situ, bisa tempatnya itu bisa untuk 2 orang, 3 orang gitu, agak lebar Kalau gitu. itu yang belum. Jembatan seperti jembatan gitu, tapi kan memang khusus untuk buang ya BAB gitu di situ. Maka umpamanya ada orang yang dua kebelet gitu kan, maka bareng di situ. Maka silahkan aja, akan tetapi satu sama lain harus menutup aurat. Yang kedua, jangan sampai ngobrol ketika melaksanakan BAB. Itu yang dilarangnya itu. Jadi kalau udah selesai hajat ya sudah, pada kembali. Nah di luar nggak masalah ngobrol. Cuman pas BAB-nya nggak boleh. Ini biasanya terjadi juga di daerah-daerah yang memang ada WC umum seperti itu. Kalau kita dengan saudara atau dengan siapa yang akrab dengan kita, kan kita tidak malu. Cuman pelaksanaannya seperti itu, gitu. Nggak boleh, aurat kita harus tertutup, dalam arti kan nggak saling menunjukkan. Kemudian nggak boleh ngobrol. Ya begitu. Dokter bagaimana? Kalau mandi bareng itu berarti ya nggak boleh ya, Ustazah? Nggak boleh, Dok. Harus saling tutup menutupi. Kecuali kalau umpamanya sangat urgent sekali, memang waktunya, airnya terbatas gitu. Ya sama-sama, tapi harus saling membelakangi. Iya, harus ditutup gitu. Gimana ya? Nggak boleh satu sama lain memperlihatkan aurat dan melihat aurat orang lain. Oh. Itu saya alami waktu di pondok gitu kan, karena jam 6 itu kan kita harus sudah mandi, sementara yang satu mati gitu, adanya di kamar mandi yang satunya ini, maka di situ sampai mohon maaf sampai 4 orang karena tempatnya luas, tapi satu sama lain menutup gitu, menutup aurat gitu, terutama itu. Saya lakukan sering, ya hanya urgent aja deh. Berarti kalau misalnya kayak berendam di sumber air panas rame-rame, terus yang kayak di TV-TV itu ya itu boleh, tapi harus pakai baju, enggak, auratnya tertutup ya? Ya, auratnya tertutup. Kecuali kalau suami istri mandi berdua di kamar mandi, enggak masalah. Oh, oke.
Terus kalau telepon-teleponan berarti tidak bisa ya? Maksudnya Harus di dulu ya. kalau di Maksudnya lagi telepon terus kebelet gitu, nggak bisa dilanjut ya. nggak boleh. Kayak filmnya James Bond itu. Makanya ketika seseorang dia memang ke kamar mandinya sendiri, tapi di bawah HP-nya, kemudian sambil nonton, tapi itu nggak boleh, itu termasuk ngobrol gitu. Loh, nonton berita gitu juga termasuk ngobrol lah. Termasuk kan kita mendengarkan gitu ke situ, nggak boleh Oh, tuh, jangan seperti itu. oh, Usahakan kalau oh. hadisnya ini ya hati-hatilah. Dan kalau baca ya apa Ustazah? Biasanya Jangan, kalau di kamar mandi itu kan ada bacaan ringan gitu. ya nggak usah lah dok. Di dalam hati aja Nggak usah kita ya? zikir aja lah, Ya. nggak apa-apa. Tapi di dalam hati kan, gitu. Oh, Maksudnya baca novel. oh, baik. Nggak tahu tuh dokter punya apa namanya? Ya memang kutu buku sampai di kamar mandi pun nggak bisa ditinggal. Biasanya inspirasinya datang saat itu. Iya, 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 iya. Ya, Kan, oke. walaupun tidak Bu Susi, walaupun tidak ada sumber tulisannya, kalau orang kutu buku itu cicak melangkah aja sudah jadi sumber itu di situ. Iya, iya, iya. Tapi karena ada fasilitas, Ustazah, kan Iya. ada kitab, terus kemudian berendam, baca buku gitu mungkin maksudnya dokter dia. Nggak usah. Hadisnya ini nggak usah Iya. berlama, secukupnya. Oke. Mau Monggo. tanya, Us. Monggo. 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 Iya. Kalau saya pernah dengar kalau di kamar mandi kita nggak boleh mengingat Allah dalam artian berzikir meskipun dalam hati. Itu benar nggak ya, Us? Saya tidak menemukan masalah. Kalau di dalam hati itu ya kita kemana lagi gitu untuk berlabuh. Gitu. Sampai ada juga mengatakan begini ya, memang yang dilarang itu adalah di WC-nya. Tapi umpamanya menghindar dari WC kan itu sudah bukan WC lagi. Maka di situ ketika kita berwudu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan pun nggak masalah. Karena ini kan WC sebelah, ini kan kita berwudu, itu bukan WC lagi. Cuman WC ada di bagian kamar mandi itu gitu. Memang dilihat dari segi dalilnya saya belum menemukan pula dalil-dalil seperti itu. Cuman tadi dalilnya apabila Rasulullah masuk ke WC tadi al-khola kan WC al-hamam dengan al-khola beda. Nah, kemudian menyimpan cincinnya karena di situ ada cincin tulisan Muhammad Rasulullah, ada kalimat Allahnya dan ada kalimat Muhammadnya gitu. Sedangkan dalil-dalil yang menekankan tidak boleh zikir ataupun tidak boleh membaca, ya saya belum menemukan secara gamblang, cuma dipahaminya dari situ gitu. Nah, kalau umpamanya di dalam hati bagaimana? Ya kalau umpamanya hati dikosongkan terus barangkali di hati itu malah pemikirannya kepada yang lain-lain. Tengah berarti kita. Ya. 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 Iya, makasih. Ya. 102. Monggo Dokter Wiwin. Ya, dari Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing, dan janganlah ia cebok dari buang air besar dengan tangan kanannya, serta janganlah ia bernafas dalam wadah ketika minum. Karena tangan kanan itu kan dipakai buat makan dan segala hal yang baik ya, Ustazah. Iya, Jadi kalau kencing dan itu kan jorok juga ya. Iya. Dan kalau bernafas di dalam wadah itu mungkin bisa menularkan penyakit atau bakteri-bakteri ya. bakteri atau ingus yang keluar atau apa begitu kan, Ustazah. Ya, itu jadi semuanya sudah diatur sekecil apapun, rapi sekali Islam mengatur kita
dalam segi masalah kesehatan, dalam masalah ya segala urusan lah diatur semuanya. Ya, Monggo. tapi saya Ya, jadi saya tangan kiri saya patah, jadi saya terpaksa pakai kanan deh. iya, Ustaz. karena darurat kan. Iya, ada uzur ya. Seumpamanya tangan kanan kita ini bermasalah gitu kan, yang mampu itu adalah tangan kiri, itu namanya darurat. Tapi bagi orang yang kidal, berarti kan itu namanya tidak darurat. Jadi Ya. hidup dua-duanya. Maka ketika makan, jangan sampai si kidal itu menggunakan tangan kiri. Ya, tapi kekuatannya saya ada di kiri, tidak bisa kalau masalah makan. Karena Rasulullah itu di dalam hadisnya jelas sekali. Orang yang disuruh dengan tangan kanan, tapi dia itu menyangkal, saya tidak bisa ya Rasulullah dengan tangan kanan. Sesungguhnya yang mengatakan tidak bisa itu tiada lain hanya kesombongan kamu, nah gitu. Maka di situ orang yang kidal itu tetap berusaha untuk makan itu dengan tangan kanan. Gitu. Kecuali kan pada dokter tadi ada sakit, ada apa di kanan, berarti itu namanya darurat. Insya Allah. Darurat apapun, insya Allah ada rukhsah. Kalau bersihin orang BAB-nya orang sakit, pakai apa Enggak tangan masalah apa? dengan kanan, enggak masalah dengan kanan. Kalau bersihin orang yang sakit, karena dengan kiri di situ kita tidak punya kekuatan, kecuali yang kidal mungkin kan ya, gitu. Jadi kalau dengan tangan yang kanan ini dipakai untuk itu orang lain itu tidak masalah. Seperti kita punya bayi, bersihin kotorannya bayi dengan tangan kiri malah lama dan sulit untuk bersih, tapi begitu dengan tangan kanan cepat gitu. Enggak apa-apa kalau ini untuk orang lain, cuman untuk kebiasaan kita sendiri, terutama untuk diri pribadi kita gitu, dengan menggunakan yang kanan enggak boleh. Baik. Oke. Ini bernapas dalam wadah itu maksudnya ketika minum itu ya tidak ada yang ditambahkan ya Ustaz ya? Ya, sudah jelas tadi Dokter Wiyin menjelaskan juga aja. Jangan-jangan ada kotoran, ada ingus, ada bakteri yang nanti nempel di air. Jelas ya, Dok? Berarti meniup ini gelas ketika kita minum itu tidak boleh juga ya Ustaz? Iya, tidak boleh ada yang ada disebutkan, tidak boleh di hadis lain di Muslim kalau nggak salah itu meniup, nggak boleh meniup. Ya. Jadi kalau panas dikipas-kipas gitu ya Ustaz? Lebih baik dikipas saja, dikipas pakai apa aja yang ya kipas biasa, dikipas-kipas gitu kan. Iya. Jadi asal jangan dengan mulut. Berarti menyedot boleh ya Ustaz? Boleh, kalau menyedot kan bukan meniup ya. Berarti kalau panas jangan ditiup tapi disedot aja. Bahkan ada di dalam hadisnya, jangan meminum atau memakan makanan itu dalam keadaan panas, nggak boleh. Sampai itu pun dijelaskan gitu di dalam hadis, nggak boleh kita makan makanan yang panas, minum minuman yang panas, nggak boleh. Jadi dibiarkan dulu, boleh jadi kalau hangat-hangat kuku atau hangat. Ya ketika kita makan soto dengan panas kan nggak enak juga di lidah gitu kan. Maka Allah itu lebih tahu apa kebutuhan kita. Insya Allah seperti itu, Dok. Jelas, Dok? Baik. Sampai di sini apa? Iya, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi dijadikan oleh Allah sebagai hidayah ilmu, dan mudah-mudahan ini merupakan penambah bagi kita di dalam ketakwaan dan keimanan kita. Semoga kita mendapatkan bimbingan Allah dan semoga ujung-ujungnya kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.